Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Teman-teman semua, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Untuk itu mari kita simak materinya supaya kita bisa berdiskusi bersama-sama, dan apabila nanti ada kritik dan saran silakan tulis di kolom komentar. Baik, sebelum saya ke materi, saya akan menjelaskan dulu tentang infografis. Apa saja yang akan kita pelajari dalam materi kerja keras dan tanggung jawab untuk materi kelas 12 ini. Ya, yang pertama adalah kita akan membahas dulu tentang tanggung jawab. Dalam tanggung jawab ini ada 3 pembahasan, yakni 1 membahas makna tanggung jawab, yang kedua bentuk tanggung jawab, dan yang ketiga adalah Islam dan tanggung jawab. Yang selanjutnya adalah Islam dan kerja keras. Nah, ini juga ada 3 pembahasan tentang hal itu. Yang pertama ada tentang hikmah kerja keras. Yang kedua bentuk kerja keras. Dan yang ketiga motivasi dalam bekerja keras. Ya, itu jadi ada 2 materi dengan 3 pembahasan. Satu materi ada 3 pembahasan. Setelah semuanya ada 6 pembahasan. Baik, kita lanjutkan saja. Kita pengenalan dulu ya tentang kerja keras dan tanggung jawab. Bekerja merupakan salah satu bagian dari syarat wajib kita untuk bisa hidup dalam kehidupan. Tidak hanya bekerja keras, tetapi kita juga harus punya motivasi dan tekad yang kuat, juga sungguh-sungguh bekerja keras dan semangat tinggi untuk bisa berhasil bagaimanapun kondisi dan jenis pekerjaan yang sedang dan akan digeluti saat ini. Semua pekerjaan apapun itu, jika niat dan usaha kita baik, Allah akan memberikan hasil baik pula sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Jangan pernah berpikir dan berimajinasi Tuhan tidak adil, karena pikiran seperti ini justru akan membuat kita kufur dengan apa yang kita miliki, termasuk pekerjaan kita. Kita perhatikan masih banyak orang-orang yang terlunta-lunta mencari pekerjaan. Oleh karena itu kita saat ini sudah memiliki pekerjaan, maka syukurilah dan jalani dengan niat dan tekad yang sungguh-sungguh. Niat baik untuk memulai usaha adalah karena Allah semata-mata melalui doa, usaha, dan ikhtiar. Adapun hasilnya, percayakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hasil yang didapatkan akan maksimal. Motivasi, dorongan, dan semangat dibutuhkan pada saat kita sedang menghadapi bermacam-macam problema dalam bekerja, seperti kecewa pada atasan dan teman, jenuh karena hasil yang tidak memuaskan. Disinilah banyak hal yang kita anggap sia-sia sehingga rasa menjengkelkan, membosankan, dan membuat semangat bekerja menjadi turun. Tidak fokus menatap masa depan. Memang untuk menghadapi semua itu harus mencari solusi terbaik dengan mencari inspirasi dan motivasi agar tetap semangat. Semoga inspirasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang dimaksud tanggung jawab itu bukan seperti yang sering kita dengar ya. Kebanyakan orang mengelak untuk bertanggung jawab karena lebih mudah untuk menghindari daripada menerima tanggung jawab. Memang lebih mudah menggeser tanggung jawab daripada berdiri dengan berani dan menyatakan tegas bahwa ini tanggung jawab saya. Banyak orang yang senang melempar tanggung jawabnya pada orang lain, seperti peribahasa lempar batu sembunyi tangan. Seseorang yang lepas tanggung jawab suka mencari kambing hitam untuk menyelamatkan diri sendiri dari perilakunya yang merugikan orang lain. Sebagai contoh, ketika ada seorang yang melakukan tabrak lari dan kabur karena menghindari kesalahan yang diperbuatnya, apakah orang tersebut layak disebut orang yang bertanggung jawab? Dengan bertanggung jawab, kita akan mendapat kepercayaan orang lain, selalu tepat melaksanakan sesuatu, dan mendapat hak dengan sewajarnya. Ya. Baik, kita lihat gambar di sini.
ada alat transportasi ya. Ada pesawat, perahu, kereta, kapal ya, dan lainnya. Itu merupakan semua buatan tangan manusia ya. Kenapa manusia butuh alat transportasi? Karena kita lihat dalam menempuh suatu perjalanan, ketika kita berjalan kaki, maka kita akan menempuh dengan menghabiskan banyak waktu ya. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka kebutuhan manusia akan terus meningkat dan bertambah. Kebutuhan manusia ingin selalu cepat terpenuhi. Maka dari itu, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka transportasi kini banyak sekali pilihan dan modanya ya. Darat, laut, dan udara semuanya kita bisa menikmatinya sampai saat ini. Itu tiada lain tidak bukan adalah berkat kerja keras manusia, supaya segala sesuatu yang akan kita kerjakan itu lebih cepat dan efisien. Nah, selanjutnya ada gambar salah satu bintang sepak bola dunia. Kita tahu bahwa Cristiano Ronaldo ini memiliki prestasi yang sangat banyak. Tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai macam penghargaan telah ia raih ya, dan memiliki gaji yang sangat tinggi, termasuk salah satu pemain bola dengan gaji yang sangat tinggi. Namun apakah hal itu didapatkan dengan mudah? Ternyata tidak. Dia mendapatkannya tentu dengan bekerja keras ya, dan tanggung jawab dia sebagai seorang atlet. Dan ini salah satu keunikan dari pemain satu ini adalah dia berlatih sangat keras ya. Ketika orang lain belum datang ke tempat latihan, maka Ronaldo 1 atau 2 jam sebelumnya sudah memulai latihan. Maka porsinya pun disesuaikan, dan maka porsi latihannya pun lebih banyak dari pemain-pemain yang lain. Sehingga kita lihat hasilnya bahwa Ronaldo ini menjadi salah satu pemain yang sangat disukai di seluruh dunia, dan prestasinya yang sudah tidak bisa kita elakkan lagi bahwa pemain satu ini banyak sekali menuai penghargaan. Berkat apa? Berkat kerja kerasnya. Yang selanjutnya teknologi komunikasi. Nah, ini juga salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, cepat mengirim informasi ya, yaitu dengan kerja keras manusia. Ketika ingin mendapatkan sesuatu yang lebih cepat dan mudah, inilah salah satunya adalah teknologi komunikasi ya. Banyak sekali peralatan-peralatan yang diciptakan manusia, gadget-gadget yang diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia ataupun memudahkan untuk saling terkoneksi satu sama lain walau jarak di antara kita sangat jauh. Ini merupakan salah satu kerja keras manusia untuk menciptakan sesuatu dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang kerja keras? Kerja keras termasuk salah satu hal yang diajarkan oleh ajaran Islam, bahwa umat Islam diwajibkan untuk selalu bekerja keras. Kewajiban untuk selalu bekerja keras ini terdapat dalam surat Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah kamu anugerahkan. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa kerja keras ternyata juga merupakan kewajiban dalam Islam. Pada ayat tersebut kita diajarkan untuk tidak boleh hanya memikirkan kehidupan akhirat saja, tetapi kita juga harus memperjuangkan kehidupan di dunia. Kedua hal ini, dunia dan akhirat, harus seimbang. Untuk memperjuangkan tidak boleh hanya memilih akhirat atau dunia saja. Selain dengan memaksimalkan ibadah kita untuk akhirat, sangat baik pula bagi kita untuk bekerja keras demi kesejahteraan hidup di dunia. Pernah diceritakan dalam hadis Rasul bahwa suatu hari ketika Rasul sedang berada di sebuah majelis dengan para sahabat, terlihat pemuda yang berbadan kekar dan kuat sedang sibuk bekerja. Pemuda itu
berlalu lalang di sekitar rumah Rasulullah. Kemudian salah satu sahabat berkomentar, "Wah, sayang sekali pemuda itu. Sepagi ini sudah sibuk bekerja." Sahabat tersebut pun melanjutkan berkataannya, "Seandainya saja kekuatan tubuh, umur muda, dan kesempatan waktunya digunakan untuk jihad fisabilillah, sungguh alangkah baiknya." Mendengar ucapan salah satu sahabat tersebut, Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak berkata demikian. Teguran Rasulullah SAW ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Qasas yang tadi saya bacakan, artinya bahwa manusia selama hidupnya pun memang dianjurkan untuk bekerja keras untuk mencapai keinginannya. Dengan bekerja keras dan terus berusaha, insya Allah kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Allah mengajarkan manusia untuk bekerja keras karena apa yang kita usahakan itulah yang akan kita dapatkan. Hal ini tertulis dalam surat An-Najm ayat 39 yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Oleh karena itu, kita harus yakin semakin kita bekerja keras, semakin maksimal pula hasil yang akan kita dapatkan. Baik, terima kasih. Itu saja pengantar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.